Pernah nggak kamu bayangin kalau matematika, dunia yang penuh angka dan logika, tiba-tiba bicara tentang Tuhan? Ini adalah adegan film Oppenheimer. Lalu ada satu adegan kecil di mana Oppenheimer jalan pelan ke arah taman dan di sana ada dua orang pria tua yang lagi ngobrol. Salah satunya pasti kalian kenal yaitu Albert Einstein. Tapi satunya lagi mungkin kamu nggak sadar kalau dia itu Kurt Gödel. Einstein bilang, kamu pernah ketemu Kurt Gödel? Soalnya kita sering banget ngobrol-ngobrol. Kelihatannya sepele ya, cuman jalan-jalan santai dua orang tua. Tapi jangan salah, ini kayak dua otak paling jenius abad ke-20 lagi ngopi bareng. Siapa sih Gödel ini? Gödel adalah matematikawan super jenius, bahkan disebut jeniusnya para jenius. Tahun 1931, dia bikin teori yang mengguncang dunia matematika, yaitu teorema ketaklengkapan Gödel. Intinya, dalam sistem matematika apapun, pasti ada kebenaran yang nggak bisa dibuktikan dari sistem itu sendiri. Artinya bahkan logika pun punya batas, tapi itu belum seberapa. Di akhir hidupnya, Gödel menyusun sebuah pembuktian, bukan pembuktian matematika biasa, tapi pembuktian eksistensi Tuhan. Ya, kamu nggak salah dengar, bukan pakai dalil agama, tapi pakai rumus dan logika murni. Pertanyaannya, emang bisa matematika ngomongin Tuhan? Jawabannya bisa. Dan Gödel serius banget soal ini. Dalam pembuktian logisnya akan eksistensi Tuhan, Gödel menyebutnya sebagai versi modern dari argumen ontologis. Yang awalnya dikemukakan oleh Alexander dari Canterbury lalu dimodifikasi oleh Leibniz. Tapi Gödel beda, dia pakai notasi matematika murni. Argumennya kira-kira gini. Pertama, Tuhan didefinisikan sebagai makhluk yang semua sifat positif. Kedua, sifat positif akan menghasilkan sifat positif lainnya. Ketiga, dua sifat kontradiktif tidak bisa sama-sama positif. Keempat, kalau eksistensi dalam sifat positif, maka Tuhan yang mempunyai sifat positif harus ada. Terdengar sederhana kan? Tapi formulanya rumit. Dia menyusun semua sistem logika yang kuat. Lalu, apakah itu argumen ontologis? Argumen ontologis adalah usaha untuk membuktikan keberadaan Tuhan hanya lewat pikiran murni tanpa pengalaman empiris. Misalnya, kamu nggak perlu melihat matahari untuk tahu bahwa matahari itu panas. Ataupun kamu juga nggak perlu yang namanya nyentuh Tuhan untuk mendefinisikan bahwa Tuhan itu maha sempurna. Gödel menyusun argumentasinya seperti ia menulis teorema, penuh dengan simbol, definisi, aksioma, dan kesimpulan. Tapi mari coba kita sederhanakan. Tuhan didefinisikan sebagai entitas yang memiliki semua sifat positif. Misalnya, keadilan, kebijaksanaan, kebenaran, dan kesempurnaan. Gödel menetapkan bahwa sifat positif akan menyebabkan sifat positif lainnya. Misalnya, jika kejujuran adalah baik, maka hasil dari kejujuran juga baik. Ia menegaskan dua sifat yang bertentangan tidak mungkin sama-sama positif. Tidak mungkin kejujuran dan ketidakjujuran dua-duanya baik. Jika satu baik, maka yang lain tidak. Berdasarkan logika ini, Gödel menyimpulkan bahwa entitas dengan semua sifat positif harus eksis. Kenapa? Karena jika tidak ada, maka kontradiksi logika akan muncul dan logika tidak bisa bertentangan dengan dirinya sendiri. Eksistensi itu sendiri adalah sifat yang positif. Jadi, jika Tuhan tidak eksis, maka dia kekurangan satu sifat positif dan itu bertentangan dengan definisi awalnya. Dengan itu, Gödel menutup argumentasinya. Tuhan secara logis harus ada. Ia menyebutkan sebagai bentuk necessary eksistensi, keberadaan yang tidak mungkin tidak ada. Rumit ya, tapi itulah logika. Mungkin semua ini terdengar seperti teka-teki logika yang hanya dipahami oleh para filsuf dan matematikawan. Tapi pada intinya, Gödel mengajak kita berpikir, jika semua yang ada di dunia ini bersifat sementara, bisa ada atau tidak, maka apa yang keberadaannya mutlak? Pertanyaan ini menembus batas agama dan menyentuh sisi terdalam dalam pencarian manusia tentang makna dan keberadaan Tuhan. Gödel
menyimpan argumentasi ini selama puluhan tahun karena takut disalahpahami. Ia baru menyerahkannya untuk dipublikasi menjelang akhir hidupnya pada tahun 1970. Tidak semua orang sepakat dengan argumen ini, tapi sebagai warisan intelektual, ia menjadi jembatan antara logika dan keimanan. Sekarang pertanyaannya, apa arti semua ini? Apakah logika bisa menggantikan iman? Atau apakah pembuktian Tuhan lewat rumus bisa menggantikan perenungan batin? Mungkin tidak. Tapi Godel memberi kita sesuatu yang luar biasa. Bahwa iman dan ilmu bukan dua kubu yang harus bertentangan. Mereka bisa berjalan berdampingan. Tokoh seperti Godel, Einstein, dan banyak pemikir besar lainnya membuktikan bahwa justru dalam pencarian ilmiah yang jujur, manusia bisa sampai pada pertanyaan terdalam tentang eksistensi dan makna akan keberadaan Tuhan. Godel menunjukkan bahwa dalam dunia angka dan logika ada ruang untuk Tuhan.